salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yanuar Wijatmoko, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cilacap, SMK Negeri 1 Cilacap. Pada kesempatan yang baik ini, saya bersama dengan rekan saya, yaitu Bapak Febrian Aji Saputra. Dalam hal ini adalah saya ingin mewawancarai beliau terkait dengan persiapan pra-supervisi untuk kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Baik, apa kabar Pak Febri? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga Pak Febri. Oke, terima kasih. Yang pertama Pak Febri sudah berkenan hadir dan sedikit meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol deh. Nah, harapannya nanti diskusi ini, pra-observasi ini saya ingin memetakan sejauh mana Pak Febri sudah menyiapkan observasi yang akan nanti ditempuh seperti itu Pak Febri. Kemudian nanti mohon izin saya bisa menanyakan beberapa pertanyaan terhadap Pak Febri ya. Oke, untuk yang pertama Pak Febri, kira-kira nanti ketika observasi di kelas itu tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Febri kepada anak-anak itu apa ya Pak Febri? Terima kasih. Kebetulan besok itu pas materi di corak kehidupan masyarakat Praaksara, rencananya saya akan menerapkan tujuan pembelajaran itu melalui pengamatan tayangan gambar, terus literasi, diskusi, dan tanya jawab. Peserta didik diharapkan mampu membandingkan ciri corak kehidupan praaksara dan dapat menganalisis benda-benda hasil kebudayaan pada masa praaksara yang masih dapat ditemukan di kehidupan masa kini. Seperti itu rencananya Pak. Oke, luar biasa. Jadi memadukan antara berbagai sumber belajar, kemudian diskusi aktif gitu ya. Nanti harapannya tujuan pembelajaran yang Pak Febri inginkan itu bisa tercapai seperti itu ya Pak. Ya, harapannya seperti itu Pak. Oke. Kalau boleh tahu untuk area pengembangan yang akan Pak Febri pilih itu lebih cenderung fokus kemana Pak Febri? Untuk area pengembangannya saya cenderung fokus ke kognitif atau pengetahuan dan peningkatan cara berpikir, terutama berpikir bernalar kritis seperti itu. Yang bernalar kritis otomatis memacu peserta didik untuk senantiasa ingin tahu seperti itu ya Pak Febri. Iya, seperti itu yang diharapkan Bapak. Oke, sangat luar biasa Pak Febri. Kemudian dari area pengembangan itu, ketika Pak Febri ingin mencapainya itu menggunakan strategi apa Pak Febri? Rencananya besok strategi pembelajarannya itu menggunakan model discovery learning dengan pendekatan scientific learning, terus berdiskusi, tanya jawab seperti itu. Terus untuk diskusinya sendiri nanti pembagian kelompoknya saya mencoba membagi kelompok menjadi beberapa kelompok ya, terutama terkait dengan minatnya peserta didik, mulai dari mungkin hobinya atau mungkin kesukaannya apa seperti itu, dengan harapkan kalau peserta didik memiliki kesamaan itu nanti peserta didik akan lebih mudah terjalin komunikasinya dan kerjasamanya di kelompok itu. Oke, sangat luar biasa ya. Jadi sebelumnya memang Pak Febri sudah memiliki sebuah tujuan gitu ya, untuk memetakan anak berdasarkan dari hobi-hobinya yang mereka suka seperti itu ya. Itu sangat luar biasa, terobosan-terobosan seperti ini. Kemudian dari tujuan ataupun strategi yang akan Pak Febri kembangkan di kelas, menurut Pak Febri sendiri media pembelajaran yang mungkin menurut Pak Febri itu cocok itu menggunakan media pembelajaran seperti apa Pak Febri? Ya, untuk media pembelajarannya saya nanti menggunakan proyektor, terus tayangan PowerPoint. Nanti di tayangan PowerPoint itu saya ingin mencoba membangkitkan nalar kritis siswa dengan menayangkan beberapa gambar. Nah, di situ nanti saya rencananya ingin siswa untuk mengamati gambar tersebut, diharapkan siswa dapat menangkap informasi-informasi yang ada di gambar itu. Dan diharapkan juga bagi siswa yang kurang memahami apa yang ditayangkan dalam gambar itu bisa
untuk mencoba atau memberanikan diri untuk bertanya seperti itu. Oke, bertanya terhadap satu kelompok ataupun bisa ke kelompok yang lain seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, sangat luar biasa. Terus kemudian Pak Febri, setelah mendengar penjelasan dari Pak Febri, itu saya sudah membayangkan kondisi di kelas itu sangat interaktif sekali gitu ya, dengan memanfaatkan IT, kemudian media pembelajaran yang interaktif, kemudian memisahkan ataupun menggabungkan anak berdasarkan dari bakat atau minat ataupun bahkan hobinya gitu nih. Saya memikirkan bahwa dan membayangkan bahwa kondisi kelas itu akan sangat luar biasa aktif seperti itu ya, dan itu membuat saya nanti lebih penasaran untuk segera terjun di kelas seperti itu Pak Febri. Oke, sangat luar biasa. Oke, kira-kira untuk pelaksanaan observasi pembelajaran di kelas Pak Febri menginginkan di hari apa gitu? Nah, saya menginginkannya nanti di hari Rabu. Oke, Ya, dari Rabu jam 78 di kelas 10 AKL 2. Oke, jadi di hari Rabu kelas 10 AKL 2 jam pembelajaran ke-7 dan ke-8. Oke. Ruang di mana Pak Febri? Untuk ruangnya di Serbaguna 2 yang terletak di lantai 2 di bagian gedung utama seperti itu, Pak. Siap. Oke, seperti tadi yang sudah Pak Febri ceritakan bahwa Iya. saya sudah sangat tertarik sekali gitu ya, dan sudah sangat penasaran untuk segera bisa bergabung di dalam aktivitas pembelajaran Pak Febri. Iya. Dan mohon berkenan untuk ya mungkin siapa tahu kehadiran saya nanti mungkin sedikit mengganggu gitu, nggak apa-apa ya. Oke, sama-sama saling belajar ya Pak Febri ya. Iya, sama-sama. Oke, ada hal-hal yang lain mungkin yang perlu disampaikan Pak Febri terkait dengan persiapan supervisi? Mungkin untuk hal-hal yang lain, ya sementara rencana saya baru seperti itu sih ya. Ya mungkin nanti ada inovasi atau mungkin ya improve-nya di kegiatan pembelajaran biasanya itu bisa terjadi karena hal-hal ya yang kadang nggak terduga seperti itu Bapak. Ya. Oke, jadi saya rasa percakapan kita untuk pra observasi sudah cukup ya Pak Febri ya. Oke, nanti sampai jumpa di hari Rabu jam ke-7-8 di kelas 10 AKL 2. Iya. Terima kasih dan tetap semangat Pak Febri. Iya. Saya sangat penasaran sekali dengan kondisi di kelas. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Febri. Sama-sama. Selamat beraktivitas. Ya, sama-sama Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, siap berprestasi. Sangat luar biasa semangatnya hari ini ya. Ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kali ini, tolong salah satu untuk memimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, saya absen dulu. Aisyah, Hadir. Anissa, Hadir. Atila, Hadir. Arindika, Hadir. Aruni, Hadir. Bella, Hadir. Safira, Hadir. Safa, Hadir. Sastia, Jaga kantin. Jaga Kantin, Suciati, Jaga kantin. Indi, Sahra. Hadir. Ya, untuk kegiatan pembelajaran kali ini kita akan mempelajari corak kehidupan masyarakat pada zaman pra-aksara. Nah, tujuan pembelajarannya untuk kali ini yaitu melalui pengamatan tayang gambar, kegiatan literasi, dan diskusi kelompok, kalian dapat menganalisis corak kehidupan masyarakat pada zaman pra-aksara yang masih dijumpai pada masyarakat ini pada masa kini dengan tepat. Ini tujuannya. Nah, diharapkan dengan tujuan belajar ini kalian bisa menganalisis dan mengamati hasil-hasil pada masa kehidupan masyarakat aksara yang masih dijumpai
pada masyarakat di masa kini. Pentingnya apa pembelajaran kali ini? Dengan pembelajaran kali ini kalian bisa mencontoh bagaimana kehidupan masyarakat pada masa praaksara yang masih sangat sederhana, tapi mereka bisa bertahan hidup dengan baik. Salah satunya apa? Mereka hidup dengan cara berkelompok, kegiatan bergotong royong, dan yang paling penting mereka belajar dari pengalaman. Ini yang paling penting. Pengalamannya dari apa? Dari alam. Maka ada pepatah yang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, perkembangan kehidupan mereka seperti ditayangkan pada gambar di tayangan PowerPoint kali ini. Silakan kalian amati gambar PowerPoint ini. Mulai dari gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Silakan bisa kalian amati. Sudah amati? Ya, oke. Ya. Apa yang kalian pahami dari mengamati gambar tersebut? Silakan kalian ungkapkan pendapat kalian. Ya, ini gambarnya tadi. Kalian ada yang berani berpendapat? Tunjuk tangan dan berdiri di tempatnya saja. Yuk, ya silakan. Bisa berdiri? Oke, silakan pendapatnya. Pada gambar yang nomor 1, Ya. itu manusia purba sedang berburu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu berburunya menggunakan batu. Iya. Ada pendapat yang lain? Cukup? Oke. Kasih tepuk tangan dulu dong. Bisa. Oke. Untuk yang lainnya ada yang dari pendapat lagi silakan. Siapa? Ayo tinggal berpendapat saja. Ingat yang namanya pendapat nggak ada yang salah dengar ya. Silakan. Ada gambar nomor 2, Iya. itu gambar pola. Halo. Ada masalah praaksara untuk tempat tinggal. Tempat tinggal ya. Gua sebagai tempat tinggal. Oke, kita. Ya. Terus selanjutnya untuk gambar nomor 3 atau mungkin sekaligus nomor 4 ada yang berani berpendapat lagi? Ya. Sama dulu, silakan. Ada gambar nomor 3, kegiatan kehidupan pada masa bersama. Kegiatan kehidupan masa bercocok tanam. Oke, terlihat dari kegiatan mereka itu ya, ada yang lagi memanen dan lain sebagainya. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, bagi gambar yang nomor 4. Siapa lagi yang mau berpendapat? Ya tadi yang katanya mau berpendapat. Tidak. Oke, silakan. Jadi pada gambar nomor 4 itu manusia sudah mulai bekerja gitu, Ya. membuat ini apa ya? Membuat sesuatu kayak Membuat sesuatu ya. Oke. itu ada sama juga untuk mencukupi kehidupan. Ya, oke. Kasih tepuk tangan. Oke, itu kan tadi pendapat per gambar. Ada yang berani mengungkapkan pendapat lagi secara keseluruhan apa yang bisa dipahami dari gambar tersebut, dari gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Ya, silakan. Admin Dika, silakan pendapatnya seperti apa? Jadi kalau dari gambar itu teman-teman mengucapkan dapat kaitannya dari gambar itu mesti sederhana. Gambar 2 mulai ada luas, gambar 3, gambar 3 mulai ada rumah, ada rumah. Ini ada rumah, gambar 4 manusia sudah mulai pakaiannya sudah maju membuat sesuatu jadinya yang tadi masih sederhana, Iya. harus kita modern. Oke. Mungkin ada yang bisa ditanyakan dari gambar tersebut, silakan. Ada hal-hal yang belum dipahami atau seperti apa bisa ditanyakan. Silakan. Ya, silakan. Apa? Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari teman kalian yang nomor 1. Kenapa mereka berburunya masih menggunakan batu? Kan umumnya yang kita tahu kan berburu itu menggunakan panah, senapan, dan lain sebagainya ya. Nah ini kalau kenapa menggunakan batu? Kira-kira ada yang batu
bisa bantu menjawab? Silakan. Ya, silakan. Nah. Karena pola pikir manusianya masih sederhana, sehingga belum mampu untuk membuat alat-alat yang bagus. Jadi masih kayak menggunakan batu itu. Jadi manusia itu belum kayak punya pola pikiran yang lebih bagus untuk membuat senjata. Contohnya kayak pisau, panah, pedang, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Ya, memang terkait dengan kenapa alat yang digunakan masih menggunakan batu, ini terkait dengan pola pikir manusianya. Karena kalau kita lihat nanti di gambar satu ini adalah manusia purba sedang berburu untuk menciptakan hidup. Ini sebenarnya terkait dengan kehidupan yang namanya nanti masa berburu dan merambut, di mana manusia pendukungnya itu masih manusia purba jenis Pithecanthropus ataupun Meganthropus, yang dimana volume otaknya itu masih kecil, jauh lebih kecil daripada volume otak manusia modern ataupun jenis Homo sapiens yang disebut dengan manusia cerdas. Sehingga pola pikirnya masih terbatas, mereka belum mampu mengembangkan kreativitas, sehingga dia hanya memanfaatkan apa saja yang ditemukan dari alam. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Mungkin satu pertanyaan lagi atau dua, silakan. Ya, silakan. Karnis. Oke, ini ada yang tanya, kenapa zaman dulu tinggalnya di gua, nggak di rumah atau di hotel atau di mana? Silakan, ada yang berani menjawab. Silakan. Ya. Karena manusianya itu masih hidupnya itu masih semi nomaden, jadi masih bergantung pada lingkungan sekitar gitu loh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya dengan berburu, terus meramu gitu. Jadinya masih hidup di luar, masih tinggal di luar. Belum menetap seperti yang di gambar nomor 3 sampai dan 4. Oke, terima kasih. Ya, kenapa mereka hidup masih tinggal di gua-gua? Memang pada saat ini yang namanya manusia purbanya hidupnya masih ada bergantung dengan alam dan masih semi nomaden atau berpindah-pindah, menetap tapi belum dalam jangka waktu yang lama. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini belum ada muncul yang namanya keterampilan atau pembagian kerjanya belum sesuai keterampilan atau keahlian, sehingga mereka masih memanfaatkan apa yang ada di alam untuk tinggal. Oke, seperti itu. Ya, kemudian ya untuk pembelajaran kali ini akan penilaiannya berdasarkan yang pertama nanti kita akan lakukan kegiatan diskusi. Penilaiannya tidak dari kerjasama tim dalam diskusi, keaktifan dalam kelompok, juga keaktifan dalam komunikasi antar kelompok yang lain, dan interaktif dalam melaksanakan presentasi. Ya, itu nanti penilaiannya seperti itu. Nah, silakan sudah dibentuk kelompok seperti yang kemarin kita sudah membentuk kelompok ya, sudah berdasarkan dengan ya bakat dan minat dan hobi masing-masing. Nah, kemarin kan sudah suruh menggambarkan hobi masing-masing. Ini hasilnya, ada yang hobi menggambar, ada yang hobi nyanyi, hobi jalan-jalan, dan hobi makan. Sudah sesuai dengan hobi dan minat masing-masing. Ya. Sebelum kita mulai bekerja dalam kelompok dan apa yang harus kalian kerjakan di kelompok, saya ada sedikit video tapi ya, ini ada beberapa backpack yang sedang berusaha menyeberangi sebuah anak sungai. Kalian perhatikan captionnya.
yang bisa diketik dari video ini sebenarnya sebuah video motivasi dikit. Ya. Oke? Ini realita hidup itu seperti itu. Kadang kita merasa kenapa saya nggak seperti teman yang lain, yang dengan mudahnya segala keinginannya dicapai, segala kemauannya bisa terpenuhi, dan lain sebagainya. Kadang kita merasa hidup kita nggak semudah orang-orang yang lain. Terbukti dari gambar tadi, dari sekian banyak anak bebek, langsung mulus bisa menyeberang anak sungai. Tapi ada satu yang harus susah payah, harus bisa menyeberang. Itulah kadang hidup seperti itu. Kita punya jalannya masing-masing, tapi yang bisa diketik dari gambar ini adalah walaupun kita harus berjuang lebih keras, harus tersakiti dahulu, berurai air mata, tapi satu, yang penting jangan pernah menyerah untuk menggapai tujuan. Poinnya di situ. Oke ya? Tepuk tangan dulu. Janganlah menyerah. Nah, saya juga nanti pada saat kalian berdiskusi mencari sebuah informasi dari literasi, dari buku paket ataupun dari internet, kalian langkah-langkah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, oke. Ya, sebelum kita diskusi, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pertama cara kehidupan praksara itu sebenarnya dari berburu dan merabu sampai bercocok tanam. Ini ya dari pola hunian yang tadi sudah banyak dibahas di awal berdasarkan gambar, mulai dari nomaden itu berpindah-pindah. Kehidupan mengalami perkembangan ke semi nomaden atau menetap namun belum dalam jangka waktu yang lama, yang kemudian masih berpindah tadi. Terus kemudian perkembangan selanjutnya itu menetap, yang sama-sama walaupun kehidupan mereka ada berpindah-pindah, semi menetap atau nomaden atau sedenter, menetap, mereka sama polanya, tinggalnya dekat dengan sumber air. Kenapa mereka berpindah? Terkait dengan ketersediaan makanan. Di sini masih pindah-pindah karena kehidupan mereka bergantung dengan alam, belum mampu menghasilkan makanan. Semi nomaden karena sudah mulai mampu menghasilkan makanan walaupun sederhana. Menetap sudah mampu menghasilkan makanan. Hidup dengan sumber, dekat dengan sumber air karena nyarinya sumber, banyak tersedia makanan. Itu konsepnya. Yang selanjutnya, dari pola kehidupan, food gathering, itu tadi, kehidupan mereka masih bergantung dengan alam, masih belum mampu menghasilkan makanan sendiri. Namanya food gathering. Dari food gathering mengalami revolusi kebudayaan ke food producing. Ya maaf, ini masih food gathering, tapi harusnya food producing. Dari belum mampu menghasilkan makanan ke sudah mampu menghasilkan makanan atau bercocok tanam. Nah, revolusi kebudayaannya adalah perubahan dari alat-alat yang digunakan dan corak atau cara mereka hidup untuk memiliki kehidupan. Kalau perubahan alat yang digunakan ini sering disebut dengan istilah revolusi neolitik. Dari zaman paleolitikum batu masih kasar ke zaman neolitik batu yang digunakan sudah halus. Itu revolusi neolitik. Nah, ini dari revolusi kebudayaannya. Terus selanjutnya, nah ini tadi yang saya katakan revolusi neolitik. Dari paleolitikum alat batu yang digunakan sederhana dan kasar seperti di gambar masih kasar. Mesolitikum sudah diasah pada satu bagian sisinya, jadi satu sisi halus, satu sisi kasar. Maka disebut zaman tengah, batu tengah, karena setengah kasar, setengah halus. Neolitikum sudah halus semua, seperti di gambar. Sudah halus semua. Terus ada lagi di Neolitikum itu muncul zaman logam. Jadi zaman logam itu sebenarnya bukan zaman tersendiri, tapi zaman yang merupakan bagian dari Neolitikum. Hasilnya dari logam. Ini yang disebut revolusi neolitik. Inilah yang menjadi kegiatan diskusi kali ini. Kita dibagi kelompok 4 kelompok tadi sudah dibagi berdasarkan minat
bakat dan hobi masing-masing tadi, mulai dari hobi melukis, jalan-jalan sampai hobi. Kelompok 1 yang sebelah sana tentang masa berburu dan meramu. Kelompok 2 masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Kelompok 3 masa bercocok tanam dan kelompok 4 masa perundadian. Kalian cari informasi sebanyak mungkin terkait dengan pertama, bagaimana masyarakat zaman praaksara bertempat tinggal. Berarti terkait dengan pola huniannya. Yang kedua, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, kehidupan sosialnya seperti apa. Terus yang keempat, tentang hasil peninggalan kebudayaannya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak, silakan bekerja dalam kelompok masing-masing. Waktu mengerjakan 30 menit. Mewakili kelompoknya presentasi. Ya, kelompok mana juga silakan. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 yang akan maju presentasi. Dari kelompok yang hobi nyanyi. Oke, berarti harus suaranya merdu, kenceng. Ya, jelas ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nala Febrianti dari absen 20. Nama saya Aisyah Ahmad Marina, absen 1. Saya Umi Anjani, absen 4. Saya Sofian Nurani, absen 31. Langsung saja yang pertama. Yang pertama ada bagaimana masyarakat pada zaman praaksara bertempat tinggal. Jadi pada masa Mesozoikum itu manusia hidup di goa dan di tepi pantai atau bisa juga disebut abris South Race. Yang kedua, dan bagaimana masyarakat pada zaman praaksara bertempat tinggal dan pada masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Cara masyarakat mengenai kebutuhan hidupnya yaitu masyarakat berburu, meramu atau mengumpulkan makanan, juga bercocok tanam tingkat sederhana. Untuk yang nomor 3, bagaimana pola kehidupan sosial masyarakat pada zaman praaksara. Hidup di dalam kelompok kecil, masyarakat saling bergotong royong, terdapat pembagian kerja antara laki dan perempuan. Laki-laki berburu dan perempuan meramu. Selanjutnya yang lain, seperti apakah peninggalan kebudayaan masyarakat pada zaman praaksara? Peninggalannya seperti jagat tempat tinggal, abris South, kapak Sumatera atau Beagle, kapak pendek, high school, dan batu pipisan.
dari kelompok kami membuka sesi pertanyaan untuk kalian yang mau menanyakan. Adakah yang ingin ditanyakan? Baik, silakan berdiri. Itu tempat tinggalnya itu gua paling di sekitar sungai, namanya habis terus. Ya, adakah? Ya, ada lagi yang tanya? Ya. Bertanya, apa bukti kalau misalnya sama apa bukti manusia berdua tinggal di gua? Kok bisa tahu tinggal di gua? Di gua itu terdapat beberapa apa ya? Ditemukannya manusia purba dulu. Jadi bisa dibuktikan kan itu penemuan itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin satu pertanyaan lagi. Silakan. Ya, silakan, ada lagi. Kalau tidak ada bisa ditutup. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apresiasi. Ya, terima kasih bagi kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya. Hasilnya sudah sangat bagus dan sangat luar biasa penjelasannya. Ya, tadi ada pertanyaan apa itu Abyssal Rock. Abyssal Rock itu nama lain dari gua tempat tinggal manusia purba. Jadi manusia purba itu dulu tinggalnya di gua-gua. Nah, guanya ini dikenal dengan istilah lain Abyssal Rock. Terus yang selanjutnya, apa tadi pertanyaannya? Bukti kenapa manusia purba tinggal di gua? Ya, di beberapa gua ditemukan lukisan di dinding gua berupa cap telapak tangan dan lukisan hewan-hewan buruan. Hewan-hewan buruannya bisa berupa rusa, kerbau, dan yang lainnya. Nah, cap telapak tangannya ini berwarna merah. Jadi warnanya merah. Kenapa warnanya merah? Karena masyarakat pada masa itu percaya cap telapak tangan merah ini mampu mengusir gangguan-gangguan dari makhluk jahat atau roh jahat. Oke, untuk selanjutnya saya ingin mungkin dari perwakilan kelas ada yang bisa memberikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kali ini. Ya, ini ada teman kalian, Levi mau memberikan kesimpulan kegiatan pelajaran kali ini. Oke, silakan. Jadi kita dapat mengetahui dari yang mencari makanan dari alam sampai yang dapat memproduksi makanan itu sendiri. Dengan cara? Cara dari mana? Dengan cara bercocok tanam. Ya, oke, terima kasih atas itu. Ya, silakan. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini menjadikan kita paham tentang tahapan kehidupan pada masa praaksara, mulai dari masa berburu dan meramu hingga masa pendakian, dari kehidupan dan pola pikir yang masih sederhana menjadi lebih maju atau modern, dan mengetahui cara hidup manusia pada masa praaksara. Oke, terima kasih. Ya, dari pembelajaran kali ini kita mengetahui perkembangan kehidupan dari tingkat paling sederhana sampai yang sudah berkembang lebih maju di masa praaksara. Dari masa Paleolitikum sampai ke Neolitikum yang disebut dengan revolusi Neolitik atau kebudayaan. Dari masa food gathering, yaitu di mana mereka hanya bergantung dengan alam, belum mampu menghasilkan makanan sendiri, sampai ke masa food producing, di mana mereka sudah mampu menghasilkan makanan sendiri dengan cara bercocok tanam. Dan untuk kesimpulan untuk hari ini, ya. Untuk selanjutnya, silakan ada yang bisa memberikan refleksi tentang kegiatan pembelajaran kali ini. Ya, silakan siapa yang mau merefleksikan kegiatan pembelajaran kali ini. Ya, silakan Fadila. Atas pembelajaran kali ini, yang pertama pembelajaran kali ini merupakan pembelajaran yang menyenangkan
dan minat siswa dari berbagai hobi masing-masing dan anak siswa gitu. Terus menjadikan komunikasi antara siswa dan guru menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Oke, refleksi dalam pembelajaran kali ini kalian sudah sangat aktif dalam kegiatan pembelajaran kali ini, baik berdiskusinya, bekerja kelompoknya, baik presentasinya juga sudah sangat interaktif, terjalin komunikasi antar kelompok melalui pertanyaan dan yang presentasi menjawab. Ya. Oke, untuk selanjutnya ini ada lembar kerja peserta didik yang nanti bisa dikerjakan. Yang pertama, analisislah bersama teman sekelompok Anda cara kehidupan masyarakat pada zaman praksara yang masih dijumpai pada masa kini. Jadi apa-apa yang sudah tadi kalian pelajari tentang kehidupan masa praksara masih ada nggak di zaman sekarang? Saya kasih contoh misalnya penggunaan alat batu. Masih ada? Masih. Berupa apa? Cobek. Cobek dari batu. Ya, kita menyebutnya cirimu. Oke, bisa nanti untuk LKPD-nya saya bagikan ke masing-masing kelompok. Ya, sebelum pembelajaran hari ini saya akhiri, saya mengingatkan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem kepercayaan manusia praaksara. Silakan kalian pelajari di rumah, hal-hal yang belum dipahami bisa ditanyakan pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Oke, demikian kegiatan pembelajaran kali ini. Cukup di sini. Ya, kenapa cukup di sini? Karena di sana sudah bagian dengan yang lain. Hidup sendiri tanpa kekasih. Ya. Sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Feb. Doakan kami sukses. Kami sayang Pak Feb. Amin, sukses selalu buat kalian dan see you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak Febri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat, semangat, kemudian senantiasa membersamai siswa ya di kelas. Oke Pak Febri, terima kasih atas waktunya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak Febri ya terkait dengan beberapa waktu yang lalu, di mana kita sudah melaksanakan pra-observasi dan pasca observasi. Kemudian ini adalah tahapan terakhir Pak Febri terkait dengan observasi pembelajaran, di mana pada pasca observasi ini nanti harapannya Pak Febri sendiri dapat menemukan gitu ya titik kekuatan Pak Febri sendiri, kemudian itu menjadi sebuah langkah awal untuk bisa memperbaiki kualitas pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Itu seperti itu Pak Febri. Terkait dengan proses observasi kemarin, apa yang Pak Febri rasakan selama proses jalannya pembelajaran? Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Febri. Ya, alhamdulillah ya Pak. Yang saya rasakan itu sangat senang ya karena melihat siswa itu antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, dan mereka juga sangat semangat dalam mengikuti tahap demi tahap pembelajaran yang saya laksanakan, dan mereka juga tampaknya dalam kelompok ya, jadi jauh lebih komunikasinya terjalin dengan baik karena kemarin dalam kelompoknya itu berdiferensiasi ya, walaupun berdasarkan hobi mereka masing-masing seperti itu. Oke, terima kasih Pak Febri. Jadi melihat dari ekspresi anak-anak yang memang dikeluarkan selama proses pembelajaran
itu sendiri ya Pak Febri? Iya. Senang, antusias, semangat gitu ya. Kemudian berani bertanya seperti itu ya. Kemudian ketika ada pertanyaan juga siswa itu dengan PD-nya, dengan percaya dirinya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang itu dilontarkan seperti itu ya Pak Febri ya. Terus kemudian juga pembentukan kelompok itu berdasarkan dari bakat dan minat siswa gitu ya, yang mungkin itu lebih jauh lebih menarik dan mendukung proses pembelajaran itu jadi lebih aktif dan semangat seperti itu ya Pak Febri ya. Iya. Oke, dari beberapa hal yang sudah Pak Febri rencanakan, menurut Pak Febri sendiri apakah sudah sesuai dengan rencana yang sudah Pak Febri terapkan di dalam pembelajaran itu sendiri? Ya kalau menurut saya mungkin terlaksana 100% belum ya Pak. Paling sekitar 80% terlaksananya seperti itu Pak Ridwan. 80% itu sudah terlaksana dengan baik seperti itu ya Pak Febri ya. Ya, menurut saya dengan lihat prosesnya kemarin sudah terlaksana dengan baik sekitar 80%. Itu sudah sangat luar biasa Pak Febri. Mungkin sedikit bisa membandingkan antara kualitas pembelajaran di sebelumnya Pak Febri. Sebelum Pak Febri menerapkan metode berdiferensiasi seperti itu, ataupun mungkin pembentukan kelompok berdasarkan dari bakat dan minatnya. Di pembelajaran sebelumnya itu sering terjadi hambatan, terutama ya pada saat mereka bekerja sama ya, kerjasamanya kurang terjalin dengan baik. Terus yang kedua komunikasinya juga kayak apa ya, kurang lancar antar peserta didiknya seperti itu, karena mungkin ya mereka punya bakat yang berbeda-beda atau minat yang berbeda-beda, sehingga pada saat disatukan menjadi satu kelompok kurang menyatu seperti itu. Jadi artinya terobosan yang Pak Febri ini lakukan dengan mengelompokkan peserta didik berdasarkan bakat dan minat itu mendukung proses komunikasi yang lebih interaktif seperti itu ya. Seperti itu luar biasa. Jadi artinya hambatan ataupun kendala yang Pak Febri hadapi di pertemuan sebelumnya itu paling tidak sudah sedikit terpecahkan seperti itu ya Pak Febri. Iya, betul. Mungkin dari kesesuaian rencana yang sudah Pak Febri raih gitu ya, 80% itu menurut Pak Febri sendiri harapan untuk pembelajaran pada proses berikutnya akan seperti apa Pak Febri? Harapannya dalam proses pembelajaran berikutnya tentu harus lebih baik lagi ya Pak dari pembelajarannya kemarin. Siswa harus lebih interaktif lagi, terus pembelajarannya juga yang saya inginkan berdasarkan minat dan kebutuhan siswa ya. Jadi harapannya seperti itu. Terus saya juga ya pengen lebih meningkatkan lagi kemampuan saya masalah strategi pembelajaran interaktif dan lagi pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Dengan cara meningkatkan senantiasa ya, meningkatkan kompetensi, kita memperbaiki kualitas dari diri kita sendiri ya, dengan memperbaiki kualitas diri kita sendiri, otomatis nanti efek positifnya adalah kepada peserta didik seperti itu Pak Febri. Kemudian dari beberapa hal yang kemarin sudah Pak Febri sampaikan, kira-kira kompetensi apa yang nanti akan dikembangkan Pak dari harapan, tentunya dasar harapan yang Pak Febri ingin raih, kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Febri tekankan itu di pembelajaran berikutnya? Ya, tentu saya ingin menekankan kompetensi pedagogi Pak, di mana ternyata kemampuan saya juga tentang pengetahuan pembelajaran itu seperti strategi pembelajaran, terus pendekatan pembelajaran masih banyak kurangnya Pak. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogi saya sehingga saya nanti bisa menghasilkan pembelajaran yang jauh lebih menarik, menyenangkan bagi siswa. Terus tentu saja pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa seperti itu Pak. Sehingga apa yang saya harapkan nanti semoga dengan saya meningkatkan kompetensi pedagogi ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak Febri. Bisa disimpulkan artinya pembelajaran itu kan memang harus berpusat pada peserta didik seperti itu ya.
berdasarkan dari bakat, minat, kemudian apa namanya gaya belajar kan seperti itu Pak Febri. Terima kasih, sangat luar biasa. Kemudian Pak Febri, menurut Pak Febri sendiri untuk proses pengembangan apa namanya pengembangan diri yang akan Pak Febri lakukan itu akan dilaksanakan kapan Pak Febri? Rencananya itu secepatnya ya Pak. Ya terutama nanti pada saat waktu-waktu senggang ya, setelah kegiatan pembelajaran sudah lagi tidak efektif, sehingga saya punya banyak waktu luang untuk meningkatkan kompetisi saya seperti itu. Kompetisi saya misalnya bisa melalui pembelajaran mandiri seperti pelatihan melalui PMF dan diklat-diklat seperti itu. Rencananya seperti itu. Diklat, workshop, Iya. seperti itu ya. Mungkin juga berbagi praktik bagi teman-teman sejawat. Ya, Mungkin seperti termasuknya itu itu ya. Oke. Nah harapannya kan dari Pak Febri sendiri dari sekian banyak apa namanya rencana pengembangan diri itu akan senantiasa meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran. Ketika kualitas pembelajaran itu sudah tercapai oleh Pak Febri, otomatis kan nanti akan menaikkan kualitas pendidikan di sekolah. Nah seperti itu ya Pak Febri. Ya, seperti itu harapannya Oke, Bapak. luar biasa Pak Febri. Nah semangat-semangat seperti ini Pak Febri yang mungkin nanti bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain, rekan sejawat gitu ya. Harapannya bisa mendongkrak semangat dari teman-teman yang lainnya. Nah, selain itu juga menjadi kolaborasi seperti itu Pak Febri. Iya. Oke, terima kasih Pak Febri atas waktunya. Pasca observasi ini harapannya kita senantiasa memperbaiki diri seperti itu ya. Tujuan akhirnya adalah untuk siswa sebenarnya Pak Febri, dan sangat luar biasa dari kegiatan-kegiatan sebelumnya pasca observasi dan hari ini saya mendapatkan apa namanya jalan keluar dari kendala yang sudah dihadapi oleh Pak Febri dan yang sudah terpecahkan oleh Pak Febri sendiri. Oke, terima kasih banyak Pak Febri. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Iya. Oke, terima kasih. Sukses selalu Pak Febri. Sama-sama.